untuk mengaplikasikan ibarat dengan permasalahan itu perlu ketelitian. Saya ingin untuk mengajak ya, para perumus, para musakhah untuk hati-hati di dalam mensimpulkan sebuah hukum. Kalau metode bahsu itu saya kira enggak begitu rumit. Pokoknya bisa maca kitab ya bisa bahsu. Jadi bapak-bapak ini harus tahu bahwa keputusan hukum ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak biasa itu kadang orang itu pandai bahasa kitab tapi sementara dia tidak mampu mengkaji permasalahan yang berkembang. Kalau keputusan itu, jadi kalau bahsul masalah sih tidak ada istilah ingkrah, itu bukan keputusan pengadilan negeri. Itu kan, jadi begini, jadi antara kita harus bisa membedakan antara keputusan hakim dan fatwa ulama. Ini kan ada punya nilai tersendiri. Jadi dalam fikih sendiri, mufti itu tidak punya hak untuk mengeksekusi. Jadi dia hanya menfatwakan. Tapi kalau hakim itu punya hak memutuskan dan mengeksekusi. Ini perbedaan antara hakim dan mufti. Jadi kalau segi kekuatan ya memang masih kuat hakim karena dia punya hak untuk memutuskan dan mengeksekusi. Tapi mufti tidak punya hak. Dia hanya ini seperti haram ya sudah, mau dijalankan monggo enggak ya. Itu mufti. Jadi kalau keputusan bahasa lain enggak istilah enggak ada ingkrah. Dan keputusan itu menurut saya ya berlaku sepanjang waktu. Nah kalau sampan contohkan zakat fitrah itu mestinya NU tidak mengatakan zakat fitrah itu mutlak tidak boleh pakai uang. Cuma indah syafi'iyah itu tidak boleh. Dan itu sejak dahulu kala yang memperbolehkan itu adalah ulama Hanafiyah. Itu sudah dahulu kala, jadi itu tidak ada perubahan. Dahulu kala ya memang seperti itu, cuma waktu itu karena NU itu walaupun secara di asas di undang-undang kan ada ya, itu kan kita bermadzhab jadi mengikuti salah satu mazhab 4. Cuma pada prakteknya orang-orang NU di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Cuma pada satu ketika menghadapi hal-hal yang mungkin perlu disikapi, itu kadang kita intikal misalnya zakat fitrah. Itu kan mungkin jadi untuk mempermudah itu diperkenankan untuk zakat uang mengikuti mazhab Hanafiyah. Itu tidak perubahan ya, memang sejak dahulu kala memang zakat fitrah itu ada perbedaan antara 4 mazhab. Dan itu tidak berubah. Kalau dulu di desa-desa itu memang rata-rata para kiai itu menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi artinya kalau misalnya orang bawa uang itu dari panitia atau kiai itu kan menyediakan beras. Jadi itu terus uang, jadi mereka itu beli terus diterima oleh ya yang menjual, terus berasnya itu yang diserahkan untuk fitrah. Itu kan artinya salah satu proses ya supaya kita tidak menyalahi mazhab Syafi'i. Cuma ya itu ada yang ingin lebih simpel, dia langsung pakai uang mengikuti mazhab Hanafi. Kalau orang-orang pesantren yang memang sudah terbiasa bergelut dengan kitab itu mengatakan kitab-kitab terus masih siap untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Kalau ini nuwun sewu, jadi orang-orang akademis itu banyak yang mengatakan bahwa kitab terus sudah tidak mampu. Nah, karena memang dia tidak bergelut dengan kutubi turas. Dia hanya sepotong-sepotong. Kalau orang pesantren rata-rata masih mengatakan mampu untuk menjawab. Dan itu contohnya banyak sekali. Jadi sampai sekarang kemarin kita di Monas di Jakarta itu kan juga kita pakai takbirnya pakai kutubi turas. Ya maka itu saya katakan, jadi itu biasanya orang-orang akademis. Dia kan hanya mengambil
Jadi satu kitab, dua kitab, dia tidak banyak mentelaah kitab-kitab Hasyiah yang begitu banyak sekali. Yaitu karena kedangkalan mereka dalam mengkaji kutubul fikih. Kalau anti sih tidak. Jadi permasalahan begini. Kenapa dalam Basul Masail itu lebih mengedepankan Syafi'iyah? Sebab begini, kitab-kitab yang banyak dipelajari oleh orang-orang itu kitab-kitab Syafi'iyah. Dan jarang mempelajari kitab-kitab Maliki, Hanafi. Kalau misalnya dia itu mengambil Hanafiyah, kan dia belum mengkaji lebih jauh bagaimana. Toh kitab-kitab mazhab itu biasanya punya istilah yang berbeda. Sehingga kalau kita yang biasanya hanya mempelajari Syafi'iyah, kita mau mengambil hukum Hanafiyah itu silahkan. Tapi Anda harus tahu, jadi hukum itu kan tidak sepotong kan. Ada kaitannya ya. Misalnya bab wudu kan ada mubtitatul wudu, ada surutul wudu. Jadi kita tidak boleh mengambil hanya satu poin, tapi harus kita jadi kanan kirinya pun kita mengkaji. Sementara kita itu belum banyak mengkaji. Ini permasalahannya. Jadi dalam bakso itu lebih kita kedepankan mazhab Syafi'i. Cuman kadang itu kan ada sebagai jalan keluar. Itu misalnya diperkenankan ini menurut mazhab Maliki misalnya. Itu sebetulnya kita yaitu jadi karena kita ini yang sering kita pelajari aja Syafi'iyah, maka dalam bakso itu lebih kita kedepankan jadi kutubus Syafi'iyah. Karena itu kita yang sudah mempelajari lebih jauh gitu. Yang lain kan kita hanya tahu sepotong-sepotong. Seperti kemarin itu saya di Monas itu ketika orang berbicara masalah penyembilan dam. Itu satu contoh. Jadi kalau ulama Syafi'iyah mengatakan damut tamattu itu tidak boleh dipotong di luar tanah haram. Terus waktu itu ada yang mengatakan, Malikiyah mengatakan boleh. Nah itu ternyata dia pengambilannya itu tidak benar. Waktu itu saya musakhif waktu itu. Ketepaan saya itu waktu itu bawa Maktabah Syamilah di HP itu. Jadi karena dia tidak memahami istilah. Ya ini saya contohkan. Jadi kenapa kita tidak mengambil itu karena kita tidak tahu istilah sana. Di dalam kitab Malikiyah yang diambil oleh mereka yang mengatakan boleh itu ternyata dam itu ada damut tamattu, ada damul muharramat. Yang diperkenankan oleh Malikiyah untuk dipotong di luar tanah haram itu ternyata damul muharramat. Sementara yang kita bicarakan rame itu kan titipan depak gitu. Itu damut tamattu. Kalau damul muharramat itu tidak ada yang bicarakan. Kalau damut tamattu mutlak indah Syafi'iyah, bahkan Malikiyah Syafi'iyah mengatakan kalau damut tamattu itu harus dipotong di tanah haram. Yang mengatakan boleh itu ternyata ibaratnya itu tidak pancer gitu. Saya sampaikan ini sampean mengambilnya saya tidak karena Anda bukan Malikiyah. Ini ternyata sampean tidak tahu istilah Malikiyah. Di dalam kitab Malikiyah itu bahwa dam itu dibagi dua, damut tamattu ada damul muharramat. Ya kalau seperti itu ya memang kita harus jadi mendidik anak pertama untuk pandai membaca kitab fikih. Kalau metode itu saya kira tidak terlalu rumit metode. Maka kemarin saya pernah diundang di Cirebon di Pondok Kempek, Pondok Kiai Mustafa Akil. Kan waktu itu katanya wilayah ini baru pengurus wilayah Bayu tertarik untuk Basul Masail, sehingga dari wilayah Jawa Barat ingin untuk melakukan kaderisasi Basul Masail. Saya katakan, jadi kalau Bapak ingin melakukan kaderisasi, itu harus pertama kader itu menguasai bacaan. Sebab begini bahasa Arab
eh, conversation itu lain dengan bahasa Arab literatur. Sehingga orang pandai bicara tapi kadang maca kitab ndak pate iso. Ini untuk kader itu harus mengkader anak-anak pertama dia pandai membaca kutubul fikih. Terus masalah kalau metode baksu itu saya kira ndak begitu rumit. Pokoknya iso maca kitab ya iso baksu. Nah, kalau prinsip dari pengambilan hukum ya kita harus mengambil hukum yang benar dan hukum itu kita laksanakan dengan baik. Jadi kan memang begini. Jadi kalau dalam bahasa istinbatul ahkam itu perlu ketelitian. Jadi terkadang itu dia bisa membaca tapi kurang teliti dalam istinbat pengambilan hukum. Itu saya contohkan seperti yang dia bisa baca fikih, dia bisa menyampaikan tapi dia kurang teliti. Jadi ibarat ini kemana? Itu kadang dengan. Jadi untuk mengaplikasikan ibarat dengan permasalahan itu perlu ketelitian. Jadi itu banyak dan saya itu sering. Jadi kan saya itu sering mengikuti baksu ya di pesantren, ya kadang di NU. Itu banyak beliau-beliau itu kadang kurang teliti. Jadi mengaplikasikan antara ibarat dengan permasalahan. Kadang itu enggak klop gitu loh, enggak pancer. Sebuah kenyataan saya sering itu dari ya para yai atau para santri itu kadang itu enggak pas itu loh dalaman. Jadi dari kenyataan seperti itu maka saya itu biasanya saya perlokno loh. Kalau saya diundang di bakso itu memang saya kalau enggak uzur sekali saya datang di wilayah di PW di pesantren itu saya sering diundang di pesan di Sarang. Saya juga pernah di Demak juga, terus di Bandung Sari di Ngangkruk itu juga saya berulang kali ke sana. Dan juga saya tiap tahun sekali sampai di Pondok Kencong Jember itu juga saya ingin untuk mengajak ya para perumus, para musakhah untuk hati-hati di dalam mensimulkan sebuah hukum. Cuma kalau yang saya lihat di PB itu yang vokal itu seperti dulu Pak Azizi. Itu kan dia kan vokal dalam dan dia mewarnai sekali. Terus seperti sekarang itu Ki Muhib dari Pesuruan itu masih famili saya. Itu juga agak ya dia vokal dan juga dia punya prinsip yang kuat untuk berpegang kepada ulama salaf. Kalau kemampuannya ya mungkin ya hampir sama-sama. Cuma ada yang cenderung tasahul gitu loh. Ada yang dia itu tetap berpegang lebih hati-hati. Jadi kemampuan untuk membaca ibarat, untuk menyampaikan. Cuma ini dari ada yang di antara beliau itu berjiwa tasahul jadi serba digampang nolak. Ya memang hati-hati. Seperti kemarin itu ya saya tadi di Monas kemarin. Itu kan banyak yang saya itu banyak yang condong kepada tasahul. Jadi wis digampang nolak. Sampai ada yang memperkenankan talfek. Toh talfek itu kan sebenarnya tidak boleh. Kecuali ala qaulin dhaif yang itu pun cara ulama salaf tidak boleh dipakai kecuali di saat-saat darurat. Itu kemarin kan banyak yang mendorong jadi zabhul dam itu akan diperkenankan untuk dibawa ke Indonesia. Itu saya menolak sama Kiai Muhib. Saya mengatakan kalau itu darurat belum sampai ketika darurat. Jadi saya sungguh tidak berani. Sampai saya mengatakan, jadi bapak-bapak ini harus tahu bahwa keputusan hukum ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira barbar di dunia hukum ini kita akan bertanggung jawab nanti. Maka kita harus hati-hati. Jangan kita itu harus digampangno. Wis pokoke ono kaule dhaif lah. Itu waktu saya geger kemarin di Monas itu.
Itu yang berpegang anu itu saya dengan itu Kiai Muhib dari Pesuruan. Ya ketepatnya masih family saya itu kan Muhib. Kan mbahnya dari sini dari Kajen masih. Fikih itu sangat penting untuk difahami oleh para santri sebab fikih itu kan artinya untuk menata bagaimana kita muamalah baik ma Allah atau ma'al khalqi. Itu kan pakai fikih itu. Jadi memang itu sangat penting sekali untuk kita pahami. Jadi maksudnya untuk supaya kita muamalah kita dan ubudiyah kita itu sah secara syar'i. Sebab yang menata itu kan muamalah baik ma Allah ma'al khalq itu kan dalam kitab fikih. Jadi maka di pondok pesantren salaf itu memang rata-rata kan dikedepankan itu pelajaran fikih. Mulai Dusul Fiqhiyah, Fathul Qorib, Fathul Mu'im, Fathul Wahab, Minhajul Talibin. Jadi itu memang sangat penting sebab dia itu demi untuk mengesahkan muamalah kita baik ma'al khalqi atau ma'allah. Sebab tanpa itu kita mungkin muamalah bisa tidak karuan itu. Jadi seperti di pondok sini saya perbanyak fikih dan juga kita latih anak. 2 bulan sekali kita ajak bertemu dari beberapa tingkatan. Kan di sini ngaji tapi ada tingkatan jadi pengajian tapi pakai kelas, jadi muhadharah. Dan itu 2 bulan sekali kita pertemukan dari beberapa marhalah itu untuk mengkaji permasalahan. Dan itu saya tunggu sendiri, kayak saya arahkan sendiri 2 bulan sekali ya. Maksudnya biar dia itu bisa belajar untuk tatbik ya, jadi mengaplikasikan antara ibaratul fikih dengan permasalahan nanti kalau dia sudah pulang ke rumah. Sebab kadang kalau tidak biasa itu kadang orang itu pandai bahasa kitab tapi sementara dia tidak mampu mengkaji permasalahan yang berkembang. Itu banyak orang-orang seperti itu ya, memang perlu kebiasaan ya kita untuk tatbikul ibarah bil masail itu perlu dilatih ya, perlu kebiasaan.